Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Berarti yang nonton pagi ya selamat pagi, yang malam-malam, yang sore-sore ya. Hari ini kita akan belajar lagi tentang rangkaian listrik ya. Kemarin kita sudah belajar kontrak kuliah, apa yang harus dipelajari dalam rangkaian listrik ya. Lalu yang kedua, bagaimana pengantar rangkaian listrik, apa itu beban ya. Berarti kan harus ada komponen dalam rangkaian listrik, kan ada sumber, saluran, sama beban lah. Untuk mengetahui itu semua kita harus tahu tentang besaran listrik ya. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keberkahan semuanya. Amin. Oke, kita akan belajar tentang besaran listrik. Oke ya. Nah, di sini ada 5 besaran listrik yang akan kita temui dalam rangkaian listrik ya. Yang pertama ada energi listrik, yang kedua ada muatan listrik, yang ketiga ada tegangan listrik, ada arus listrik, dan daya listrik. Mungkin kalian yang pertama ya, jadi ini ada energi, ada muatan, tegangan, arus, dan daya. Nah, dari 5 besaran itu merupakan besaran dasar dalam fisika. Itu ada kelistrikan, ada energi, satuannya joule, muatan, satuannya coulomb ya. Tetapi dalam besaran dasar ini tidak dilakukan secara langsung, karena suruh mencari energi listrik, bagaimana cara mengukurnya. Maksudnya seperti itu ya. Jadi kedua besaran ini tidak dilibatkan langsung dalam pekerjaan analisis. Berarti tidak bisa untuk menganalisis sebuah rangkaian listrik untuk mencari energi, tidak langsung ketemu energinya. Akan tetapi harus dengan cara mengukur besaran yang lain yang berhubungan dengan energi gitu ya. Nah, yang dilibatkan dalam rangkaian listrik itu biasanya ada arus ya, arus. Arus itu satuannya ampere, lalu tegangan itu satuannya volt, lalu daya itu dengan satuan watt. Makanya dalam alat ukur itu ada namanya ampere meter, voltmeter, dan daya meter, wattmeter, nggak ada daya meter ya teman-teman, maaf. Katanya wattmeter, ada ampere meter, voltmeter, dan wattmeter. Nah, ini dia yang harus kita kita awali, yang kita harus kita tahu untuk menganalisis rangkaian listrik. Kita harus tahu tiga ini. Jadi ada arus, ada tegangan, ada daya. Nah, ketiga besaran ini disebut peubah sinyal, yaitu variabel. Kita hitung waktu analisis dalam pekerjaan. Nah, nanti kita bisa berhubungan dengan waktu apa yang terjadi gitu ya teman-teman ya. Kita pertama adalah sinyal listrik. Sinyal listrik biasanya tegangan dan arus yang dianalisa ya. Nah, pada umumnya merupakan fungsi waktu terhadap T. Biasanya tegangan pada waktu T itu berapa. Berarti kita lihat tegangan di rumah kalian itu, walaupun tulisannya 220 volt, kalian ukur tiap T-nya pasti berubah. Biasanya gitu. Apalagi kalau pergantian peak load ya, berarti tegangan puncak. Itu kan akan semakin dilihat aja nanti akan berubah ya. Jadi nanti terhadap waktu T ini berubah. Berarti dapat kita bedakan dalam 2 macam bentuk sinyal, yaitu sinyal kontinu dan sinyal analog atau sinyal analog ya. Jadi sinyal kontinu dan sinyal diskrit, sinyal kontinu dan sinyal analog. Berarti nanti kita bisa membedakan antara sinyal kontinu dan sinyal diskrit. Nah, sinyal kontinu, waktu kontinu adalah sinyal yang mempunyai nilai T. Pada setiap T sendiri mengambil bilangan set, bilangan real. Jadi nanti dalam sinyal kontinu itu nanti ada T sendiri ya. Nah, untuk diskrit mempunyai nilai tertentu pada Tn, mengambil bilangan bulat. Jadi kalau nanti sinyal kontinu itu bukan bilangan real, kalau digital menggunakan bulat, bilangan bulat gitu ya. Nah, perhatikan gambar sinyal berikut ini nanti kayak gini. Jadi kalau sinyal analog, berarti dia tidak akan terputus maju terus. Jadi dia akan lanjut dari 0 naik, lalu ada titik puncak, lalu turun, kembali ke 0, lalu ke titik puncak bawah ya, berarti pol, lalu naik lagi sampai titik puncak lagi. Itu kontinu, tidak ada yang terputus. Nah, lihat dengan sinyal digital, ini digital, dia akan on lalu off, on lagi, off lagi, 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 on lagi, on lagi, off lagi, seperti itu terus. Ini namanya diskrit atau digital. Ya, berarti bedanya di situ. Di sini sinyal analog, di sini sinyal digital atau diskrit.
Ya, dalam melepas dari rangkaian mengandung sinyal waktu dan sinyal analog, dalam rangkaiannya disebut sinyal analog ya. Rangkaian diskrit nanti kita pelajari sendiri. Ubah sinyal. Telah disebutkan besaran listrik merupakan waktu analisis berubah sinyal, yaitu adalah arus, tegangan, dan daya. Ya. Jadi ada arus dengan simbolnya I, berarti I itu I kecil ya. I kecil itu arus. Lalu satuannya ampere, A-nya besar, itu dari ampere kolom per detik atau muatan per waktu ya, kolom per detik. Lalu tegangan dengan simbol V, satuannya volt dalam V besar ya, V besar. Lalu ini joule per kolom, berarti energi per muatan tegangan itu ya. Nah, tegangan daya yang ketiga adalah daya. Daya dengan simbol P, P itu daya ya, P itu daya. Satuannya watt ya. W adalah joule per detik, berarti energi per waktu. Ya, makanya energi yang kita bayar adalah kWh. kW itu kita lihat dulu sini ya. Kita pakai pen. Kita lihat di sini, ini kan joule per detik kan energi per waktu ya. Kalau kita kan kWh ya. kWh itu, kW ini adalah daya, ada satuannya watt ya. Kilokan kan boleh, di hektokan juga boleh. Jadi ini satuannya watt, ini adalah daya P. Nah, ini apa? Jam itu adalah waktu, kalikan waktu T maaf ya, T. Nah, itu ya, berarti jadi energi adalah daya per waktu dikalikan jumlah waktunya gitu ya. Itu perkalian waktu, berarti berapa lama penggunaan itunya. Gitu ya teman-teman ya. Kita next. Nah, 3, pengubah sinyal tetap sebagai sinyal baik dalam rangkaian bertugas memproses energi maupun memproses sinyal. Jadi nanti kita bahas adalah ini ya. Contoh yang pertama itu arus ya, arus satuannya I simbolnya I, satuannya ampere. Arus adalah laju perubahan muatan yang secara matematis dicarikan sebagai seperti ini. I sama dengan dq per dt ya, berarti dq per dt. Apabila dalam suatu piranti melintas muatan sebanyak 1 kolom dalam setiap detiknya, maka arus yang mengalir dalam piranti tersebut adalah 1 ampere. Berarti apa itu 1 ampere? 1 ampere adalah banyaknya muatan yang mengalir sebanyak 1 kolom dalam setiap detik. Itu boleh. Jadi 1 ampere sama dengan 1 kolom per detik. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini tegangan. Tadi sudah arus, sekarang tegangan. Tegangan simbolnya V, satuannya volt. Tegangan adalah energi per satuan muatan yang secara matematis tuliskan seperti di bawah. V sama dengan dW per dq ya. dW per dq. Apabila untuk memindah satuan muatan dari satu titik ke titik yang lain diperlukan energi 1 joule, maka beda tegangan antara satu titik ke titik yang lain sama dengan 1 volt. Berarti ya, gitu. Berarti 1 volt sama dengan 1 joule per kolom. Ya, berarti V sama dengan ini gitu ya. Berarti apa itu 1 volt? Yaitu energi yang diperlukan untuk memindah satu satuan muatan dari satu titik ke satu titik yang lain ya. Jadi energi yang diperlukan untuk memindah satu satuan muatan ini ya, satuan muatan dari titik satu ke titik yang lain itu 1 volt. Jadi 1 volt adalah 1 joule per kolom. Nah, daya. Sekarang daya. Daya simbolnya P, satuannya watt. Daya adalah laju perubahan energi. Secara matematis tuliskan P sama dengan dW per dt. Apabila suatu piranti menyerap energi sebesar 1 joule setiap detiknya, maka piranti tersebut menyerap daya 1 watt ya. Jadi apabila suatu piranti menyerap energi sebesar 1 joule setiap detiknya, maka piranti tersebut menyerap 1 watt. Berarti joule per waktu, berarti joule per detik itu sama dengan watt. Jadi 1 joule per detik itu sama dengan 1 watt. Dari relasi tadi ya, berarti PW sama dengan dW per dt sama dengan dW per dq ya, kita ubah seperti itu.
Maka bisa ketemu P sama dengan V dikalikan I. Berarti rumus daya itu dari sini ya teman-teman ya. P itu sama dengan V kali I. Nah, referensi sinyal. Perhitungan dalam analisis bisa menghasilkan bilangan positif maupun bilangan negatif. Tergantung dari referensi sinyalnya. Oleh karena itu, referensi sinyal itu sangat penting. Berarti nanti kita pilih yang negatif atau positif gitu ya. Nah, penggambaran tegangan dan arus pada suatu piranti seperti sebagai berikut. Nah, ini ada tegangan antara piranti, berarti ada piranti, ini ada titik positif, ini ada negatif. Berarti tegangan itu adalah antara ini ada dua titik. Pasti tegangan terdiri dari dua titik. Nggak mungkin tidak. Harus ada dua titik, itu namanya tegangan, ya. Nah, arus itu boleh bisa mengalir dari ini. Oh, mengalir dari positif ke negatif. Nah, itu arus. Nah, ini ada namanya referensial konvensi pasif. Apa itu? Nah, referensi dinyatakan positif dan negatif di ujung simbol piranti. Berarti ini dikasih simbol positif dan negatif. Nah, arah arus dimasukkan masuk bertanda arah arus digambarkan masuk ke dalam pada titik yang bertanda positif. Berarti arus itu masuk dari positif menuju ke negatif. Nah, referensi tegangan dinyatakan dengan tanda positif dan negatif. Di ujung simbol piranti, ujung tanda positif dianggap memiliki tegangan potensial yang lebih tinggi dibandingkan yang bertanda negatif. Jika perhitungan diperoleh negatif, maka berarti tegangan piranti rangka sesungguhnya lebih tinggi daripada yang negatif. Berarti artinya apa? Jadi yang positif itu kita anggap yang lebih tinggi, yang negatif kita anggap lebih rendah dalam tegangannya. Nah, referensi arus dinyatakan dengan anak panah. Arah anak panah dianggap menunjukkan arah arus positif. Jika perhitungan bukan negatif, maka arus pada piranti sesungguhnya berlawanan dengan arah referensi. Berarti nanti kalau kita awalkan dulu arah arusnya kemana, tapi ketika di perhitungan nanti itu adalah hasilnya negatif, berarti kita salah memperkirakan arah arus. Tapi tidak masalah ya teman-teman. Ya, nanti kita belajar lagi. Oke, selanjutnya kita titik di referensi tegangan umum. Suatu titik simbol atau titik hubung dapat dipilih sebagai titik referensi tegangan umum diberi timbul pentanahan. Titik ini dianggap memiliki tegangan 0. Tegangan simbol-simbol yang lain dapat dinyatakan relatif terhadap referensi umum ini. Ya, jadi referensi ini ya. Kita lihat di sini ada referensi arus berarti I2, I1, I2, I3, berarti kita bisa referensi arus arahnya kemana. Lalu tegangan V1, V2, V3. Nah, itu namanya referensi tegangan. Lalu ada ground, yang penting ground. Biasanya mengalirkan ke ground, arahnya ke ground. Makanya arah arusnya ke sini. Gitu teman-teman ya. Nah, dari konversi pasif ini, daya positif piranti menyerap daya. Berarti ketika dia positif itu adalah menyerap daya. Ketika dia negatif, dia adalah memberikan daya. Berarti contohnya kalau beban itu biasanya menyerap daya, kalau sumber itu memberikan daya gitu ya. Sumber itu memberikan daya, beban itu menerima daya. Nah, ini nanti ditulis hasil ini nanti maaf ya sebelumnya. Isilah kotak kosong dengan menerapkan konversi pasif. Jadi mana ketika nanti di sini akan artinya dia menerima daya atau memberi daya. Ya, dia menerima daya atau memberi. Jadi ada sebuah piranti, ada 5 piranti, kita piranti ada A, B, C, D, E. Ya, ada A, B, C, D, E. Lalu di sini ada tegangan, ya tegangan 12, 24, 12 ini isi kosong nanti kalian cari. Lalu di sini ada I untuk arus oleh ampere ya, jadi 5, min 3, min 4 dan ini P. Nah, nanti setelah kalian isi, apakah dia memberikan daya atau menerima daya. Gitu ya, berarti apakah nanti piranti A itu sebagai penerima daya atau pemberi daya gitu ya. Nanti ini hasilnya tolong kalian masukkan ke Sunan gitu ya teman-teman ya. Nanti diupload di Sunan. Ini contoh soal.
Menyerap daya artinya daya keluar dari sumber. Bener ya, boleh. Jika arusnya 6 ampere, ini arus ini 6 ampere. Tentukan V jika elemen menerima daya. Jika ini menerima daya. Ya, jika ini menerima daya. Ya, dayanya 18 watt. Jadi nanti kan P sama dengan V kali I. Di sini sudah ada P, ini sudah ada ampere I, maka V sama dengan P per I. Nah, berarti 18 dibagi 6, berarti ketemunya 3. Nah, itu ketika menerima daya. Ketika ini memberi daya, maka adalah 18. Berarti kan P sama dengan V kali I, maka V sama dengan 18 P per I. Tapi karena dia adalah memberi daya, maka hasilnya negatif ya. Jadi ini ketika dia menerima daya hasilnya positif ya, berarti V sama dengan 3, tetapi ketika dia memberikan daya itu hasilnya negatif. Contoh lagi dari gambar di atas ya teman-teman, dari gambar di atas ini ada 3 ampere arus, ada tegangan 6 volt. Tentukan daya pada rangkaian tersebut, nanti dayanya berapa, apakah sumber tegangan mengirimkan atau menyerap daya, berarti dia akan memberi atau menyerap daya. Hasilnya berapa ya, nanti ini juga diupload ya, berarti nomor 1 tadi tentang tabel, ini nomor 2, nanti hasilnya seperti apa. Ya, jadi ada 2 soal. Nah, ini ada latihan. Jika tegangan elemen adalah 8 volt dan tegangannya 8 volt, arus yang melewati positif ya, terminal positifnya seperti perlihatkan di bawah samping, perlihatkan pada grafik di samping di bawah ini maksudnya. Tentukan daya pada saat diserap daya yang diserap pada saat T sama dengan 4 second. Ketemu ya, berarti ini T-nya 4 second. Ini arusnya 10 ampere, berarti ketika 4 second arusnya adalah 10 ampere. Ketika T-nya waktunya adalah 10, maka arusnya adalah 14 ampere. Ini harusnya A, maaf ya, ini harusnya A. Ini harus diganti A, bukan T, karena ini adalah I. Oke, ini ya, berarti ini. Nah, ini nanti diisi lagi ya, berarti ada 3 soal ya teman-teman ya. Nanti diupload di Sunan. Oke, begitu teman-teman ya. Nanti kalau ada kesalahan mohon maaf ya. Nanti tugas-tugas sudah dikirim di Sunan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.